Tugasnya nanti di lampiran SK ada mulai dari menyusun modul P5, melakukan perancangan, alur kegiatan, strategi pelaksanaan, kemudian asesmen proyek secara berkelanjutan. Nah, untuk penyusunan modul, untuk selanjutnya silakan Pak Anang untuk materi P5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kasek Kurikulum, Bapak Budi Supriyadi SPD, Ibu Wakasek SDM, Ibu Atifah Mayati SPD, Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha SMK Negeri 1 Lemah Abang. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini Rabu 28 Agustus 2024 kita dapat berkumpul di ruangan pertemuan SMK Negeri 1 Lemah Abang dalam mengikuti kegiatan workshop implementasi kurikulum merdeka yang pada hari kedua ini dengan materi merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'i dan sekaligus kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu taat mengikuti ajarannya hingga ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, izinkan saya berdiri sini bukan semata-mata untuk menggurui Bapak Ibu, namun saya mendapatkan tugas dari Wakasek Kurikulum sebagai guru, yang artinya sebagai transfer materi-materi yang saya ikuti selama kegiatan PKP 10 hari ya pada program pusat keunggulan yang dilaksanakan oleh BBM-TI Provinsi Jawa Barat secara daring selama 10 hari. Dan berikut merupakan bagian yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan kurikulum nasional yang sudah berganti lagi, bukan K13. Dan di dalam kurikulum nasional ada sebuah kegiatan yang tentunya akan menyita kolaborasi antara Bapak Ibu serta peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk menggugah hati Ibu, kita dengarkan terlebih dahulu soundtrack dari profil pelajar Pancasila. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, next. Nah, selamat datang Bapak Ibu di sesi kegiatan workshop implementasi kurikulum ini. Ada beberapa yang kita akan pelajari
Yang pertama adalah kita memahami konsep proyek penguatan profil Pancasila PP5, kemudian memahami dimensi, elemen dan sub-elemen P5, memahami beberapa tema tentang P5, dan memahami alur dari P5 itu sendiri, memahami pengelolaan asesmen atau penilaian serta pelaporan, dan terakhir adalah kita dapat menyusun modul P5 untuk kegiatan 1 tahun ke depan. Membantu pantai Malaysia, aku mendengar selalu saja Indonesia. Jika aku melihat sawah-sawah memutih, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung berapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Kelembah dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Adalah yang pertama, holistik, menyeluruh Bapak Ibu, mulai dari guru, peserta didik sebagai objeknya, kemudian kita juga dengan materi, lingkungan sekitar. Jadi semuanya menyeluruh, karena kita akan berkesinambungan, kita akan melaksanakan kegiatan prinsip proyek penguatan yang tidak terpisahkan. Jadi segala sesuatunya itu menyeluruh. Makanya tadi sudah dibentuk wali kelas juga, termasuk salah satu fasilitator tentunya, yang tentunya akan tidak terlepas untuk memberikan dan mendampingi siswa peserta didik ketika melaksanakan kegiatan P5 di hari Jumat. Kemudian bersifat kontekstual, artinya ini berkaitan dengan pemahaman pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata. Ya, kemudian mengeksploratif, artinya nanti peserta didik didampingi fasilitator untuk mengeksplor sesuatu. Kemudian kita dapat mengolah juga asesmen. Asesmen itu tidak berupa angka, ya, karena penilaiannya sikap. Dan selanjutnya kita melaporkan hasil proyek, jadi ada lapornya Bapak Ibu, ada lapor P5, dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja P5 yang sudah dilaksanakan. Itu adalah langkah-langkah penerapan P5 di sekolah. Selanjutnya, nah, alokasi Bapak Ibu untuk waktu alokasi per tahun di kelas 10 tingkat SMK itu 288 jam dibagi 3, ya, 3 tema gitu, ya. Misalkan tema kearifan lokal 70, nanti ada contohnya. Lanjut. Jadi, nah, ini penentuan temanya. Di kelas 10 ada 3 tema, ya. 2 tema pilihan, 1 tema kebekerjaan. Tema kebekerjaan itu wajib Bapak Ibu, ya. Jadi 280 jam itu, 288 jam itu dibagi 3 tema, ya. Tuh. Di kelas 10 SMK ada 2 tema pilihan dan 1 tema kepekerjaan. Lanjut. Nah, ada 3 elemen, ada kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kerjasama dan kolaborasi, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama, saling ketergantungan positif, dan koordinasi kegiatan sosial. Kepedulian, tanggap terhadap lingkungan sosial, dan persepsi sosial, penafsiran ini terhadap kegiatan-kegiatan sosial. Itu dimensi gotong royong yang harus diterapkan kepada anak peserta didik dalam proyek P5. Selanjutnya, dimensi yang keempat
ada dimensi mandiri. Ada dua elemen, yaitu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Sub-elemennya, peserta didik diharapkan dapat mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapinya. Kemudian dia juga bisa melaksanakan refleksi diri. Kemudian sub-elemen yang kedua, regulasi diri, yaitu dia juga bisa meregulasikan emosionalnya, kemudian dia penetapan tujuan belajar, prestasi, kemudian bisa mengembangkan diri dan rencana strategis untuk mencapainya. Kemudian menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri, mengembangkan pengendalian dan disiplin diri, percaya diri, tangguh dan beradaptasi. Lanjut, dimensi yang kelima, ada dimensi bernalar kritis, ya, menunjukkan bahwa peserta didik itu harus memiliki pola pikir yang kritis. Ada 3 elemen, ya. Yang pertama adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ada isu-isu yang berkembang, mereka tidak dengan mudah untuk menerima, tapi dia diharapkan peserta didik juga melalui pengembangan P5 itu dapat memfilter informasi-informasi yang datang itu. Kemudian elemen yang kedua, dapat menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Dan elemen yang ketiga, dia merefleksi pemikirannya sendiri dan proses berpikir. Itu adalah dimensi benar kritis yang tentunya kita akan terapkan dalam kegiatan P5 supaya anak itu bisa membuka wawasan pikirannya itu secara kritis.